Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asdullah mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura, dikumpulkan di Surabaya sebagai respon atas permintaan pemerintah Indonesia, Bung Karno, yang menindaklanjuti usulan dari seorang santri yang menjadi tokoh Muhammadiyah yang menjadi bapaknya TNI, Jenderal Sudirman. Ya, pada waktu itu Jenderal Sudirman mendapatkan informasi bahwa Belanda akan masuk kembali di Indonesia, mendompleng sekutu dengan alasan ingin melucuti persenjataan dari Jepang. Tapi sesungguhnya maunya Belanda adalah kembali menjajah Indonesia. Jenderal Sudirman menyampaikan kepada Bung Karno, kepada Presiden Soekarno, bahwa jumlah tentara kita sangat-sangat tidak memadai. Pengalaman tempur mereka juga amat sangat sedikit. Peralatan mereka sangat sedikit. Maka yang paling efektif untuk bisa mempertahankan negara adalah para santri. Mereka tanpa harus persenjataan, tanpa latihan, cukup dengan fatwanya para kiai, dengan semangat jihadnya akan bisa mempertahankan Indonesia. Usulan ini oleh Bung Karno disetujui dan kemudian Bung Karno mengutus utusannya Ruslan Abdul Ghani bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa babibu gitu ya, bukan fafifunya, ini babibu, tanpa kalau orang sudah papipu gitu ya, tanpa papipu, beliau kemudian mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura, dan berkumpullah mereka di Surabaya dan menyampaikan fatwa. Kalau untuk umat Islam namanya fatwa jihad, kalau untuk negara namanya resolusi jihad. Isinya ada 3. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 45 dan kemungkinan dijajah kembali oleh penjajah kafir Belanda, maka hukumnya adalah fardhu ain bagi siapapun yang berada di medan jihad. Fardhu ain, dan antum pasti paham tidak antara fardhu ain dan fardhu kifayah. Yang kedua, siapapun yang meninggal dalam rangka melaksanakan fardhu ain ini, maka dia meninggal sebagai syuhada, mati dalam jihad fisabilillah. Yang ketiga, siapapun yang mengkhianati fatwa ini, membantu pemerintah penjajah Belanda, maka dia boleh dihukum mati. Masya Allah. Semangat ini begitu luar biasa berkobar, sehingga menyemangati anak-anak muda, para santri datang, terbentuklah ada namanya Laskar Kiai, ada namanya Laskar Santri, selain Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan mereka luar biasa datang berduyun-duyun ke Surabaya tanpa senjata, senjatanya ada fatwa, dan mereka dengan teriakan Allah Akbar menggerakkan hati anak-anak muda, termasuk pemuda Sutomo, tokoh yang kemudian menghadirkan peristiwa pahlawan nasional tanggal 10 November. Kalau kita perhatikan, ini kalau menggunakan pendekatannya studi antropologinya Clifford Gage, beliau membagi umat Islam itu atau bangsa Indonesia dalam 3 kategori: abangan, priai, dan santri. Santri adalah komunitas tersendiri, abangan komunitas tersendiri. Itu bisa dibedakan diantaranya melalui penamaan. Kalau namanya Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah itu santri. Jadi kalau namanya Soekarno, Sutomo, Ngatiem, itu abangan. Nah, Bung Tomo, namanya Sutomo, dia bukan komunitas santri, tapi teriakannya bukan merdeka, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru merdeka. Jadi 3 kali Allahu Akbar, baru merdeka. Dari mana beliau mendapatkan inspirasi ini? Dari fatwa jihad, dari resolusi jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan selamatlah Indonesia. Nah, fatwa jihad ini didukung nanti oleh komunitas umat Islam seluruhnya yang berkumpul di Yogyakarta tanggal 7 sampai 8 November tahun 45. Jadi tanggal 20 Oktober fatwa jihad di Surabaya, tanggal 7-8 November fatwa jihad ini dibawa ke Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. 2 keputusannya. Keputusan pertama adalah mendukung fatwa jihad. Yang kedua adalah membuat satu partai Islam namanya Partai Masyumi. Yang kumpul di Yogyakarta bukan hanya tokoh-tokoh ulama dari NU, tapi tokoh-tokoh ulama seluruh ormas, bahkan juga seluruh partai politik, ya NU, ya Muhammadiyah, ya PSIS, ya Islam, semuanya, termasuk partai-partai politik.
Kemudian fatwa jihad yang digaungkan di Surabaya, didukung di Yogyakarta. Dan nanti Muhammadiyah pada tanggal 28 Mei tahun 1946 juga membuat fatwa jihad yang namanya Amanat Jihad Membela Indonesia Merdeka. Jadi dari tanggal 22 Oktober menghadirkan berkah luar biasa. Bersatunya umat Islam seluruh Indonesia, apapun latarnya, ormasnya apapun juga, mendukung fatwa jihad. Dan kemudian Muhammadiyah pun juga tidak mau kalah dengan membuat Amanat Jihad. Berkah dari tanggal 22 Oktober, Indonesia terselamatkan dari penjajahan Belanda. Santri menghargai kontribusinya menyelamatkan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi